Bismillah, Pak, kenapa tidak boleh dibekam di titik yang sama sebelum jaringan kulitnya kembali normal? Jawabannya agar tidak terjadi peradangan kronis. Jadi begini, eh, bengkak, nyeri, kemudian kemerahan, bahkan sampai orangnya demam, itu tanda dan gejala yang sering didapatkan ketika orang kena asam urat. Ingat ya, tadi bisa disampaikan sakit adalah proses alami tubuh, tanda dan gejalanya adalah reaksi tubuh terhadap serangan penyakit. Bengkak, nyeri, merah, sama demam atau panas ini sering kita kenal dengan peradangan atau inflamasi. Ibaratnya kalau dianalogikan, peradangan itu adalah alarm kebakaran. Ketika alarmnya berbunyi, otomatis kita akan siap siaga untuk mematikan yang namanya api. Bahasa sederhananya, ketika timbul asap, ketika ada api, alarm ini akan bunyi. Otomatis kita sebagai pemilik dari tubuh akan siap siaga. Nah, siap siaganya itu adalah salah satunya keluar yang namanya antiinflamasi. Namanya kortisol. Kortisol itu apa? Kortisol itu hormon steroid. Jadi pernah dengar gak kalau ketika ada orang tadi terserang 4 hal tadi, ada demam, ada nyeri, ada bengkak, bahkan terlihat kemerahan, dikasih steroid kimiawi. Ada dexamethasone, ada prednisolon. Nah, seperti itu. Apa yang terjadi? Bahasanya kalau kata teman-teman dari tenaga kesehatan itu obat dewa, apapun sakitnya tuh kasih itu. Nah, bekam ini tadi menstimulasi steroid alami yang namanya kortisol itu keluar. Sehingga tanda dan gejala yang ditimbulkan dari serangan penyakit itu akan dihambat, nggak berlebihan. Karena berdasarkan apa yang kita pahami, orang kalau tanda dan gejala dari serangan penyakitnya berlebihan, sesungguhnya daya tubuh atau kekuatan tubuh seseorang itu sangat lemah. Itu prinsipnya. Oh, jadi ini mengurangi nyeri? Iya, gitu. Nah, ketika Anda bekam di area sini, ini namanya peradangan akut. Peradangan yang kita buat secara sengaja, gitulah. Nah, dalam proses pemulihan dari peradangan akut yang kita buat, itu ada 4 tahap. Yang pertama, terhentinya pendarahan. Habis dilukain, berhenti pendarahannya. Yang kedua, keluar yang namanya mediator inflamasi. Kalau awam nih, kita sering kenal ketika habis dilukain tuh, habis dibekam kok gatel ya, itu keluar histamin. Nah, itu salah satu mediator inflamasi. Ada baca macam termasuk interleukin dan lain sebagainya. Tapi yang kita inflamasi, dalam proses mediator inflamasi keluar ini 1 sampai 4 hari dia akan keluar. Anda sering lihat toh ketika habis dibekam itu nanti 2-3 hari yang merah tadi mulai menguning, kemudian nanti ada gatal-gatal, lah itu seperti itu. Baru kemudian tahapan yang ketiga adalah proliferasi, perbaikan jaringan yang rusak. Kulit-kulit yang kita robek tadi lama-lama nyatu, terjadi regenerasi sel di situ. Dan yang terakhir itu penguatan jaringan. Sudah regenerasi sel, dikuatin jaringan tersebut. Kan dia masih muda, dikuatin. Nah, dari keseluruhan ini membutuhkan kalau orangnya umur 30 tahun itu 28 hari. Makin tua seseorang, maka proses pemulihan untuk jadi normal lagi itu butuh waktu tambah lama kalau makin tua. Apa yang terjadi belum waktunya dibekam. Artinya ketika misal nih, Pak, di situ yang sakit gitu ya. Ketika bekam enakan, baru 4 hari ada sakit, saya bekam di titik yang sama. Ini ketika mau proses pemulihan tadi proliferasi terjadi regenerasi sel terhadap jaringan yang rusak tadi, kulit tadi, supaya nyatu lagi. Anda rusak lagi, ini maka
balik ke fase ini tadi, penghentian pendarahan dan mediator inflamasi. Mediator inflamasinya keluar terus. Artinya apa? Anda itu ketika Anda buat ini membuat alarm terhadap kebakaran itu bunyi terus. Ketika bunyi terus, dia jadi sensitif. Dipaksa bunyi terus, nggak ada apinya, nggak ada asapnya, dia akan bunyi. Apa yang terjadi? Kortisolnya terus keluar. Banjir kortisol dia. Padahal kortisol ini hanya boleh keluar sewaktu-waktu tadi ketika ada kebakaran. Kalau terus-terusan keluar, satu, imun Anda jadi terhambat. Gampang sakit. Yang kedua, ketika otak dihantam yang namanya kortisol terus, itu organ kerjanya berlebih, jantung kerjanya berlebih, pupil mata akan melebar, susah tidur dan lain sebagainya. Rusak yang namanya siklus sirkadian, jam organ tubuh kita. Itu jadi bukannya mengurangi nyeri lagi nanti seluruh organ jadi rusak karena Anda akan melakukan peradangan kronis. Wallahu a'lam bishawab.